Ada apa teh? Ini jatuh. Naik pohon ke sebak? Iya. Loh, tadi katanya mau panen tomat. Apa kabar, Lur? Kalau cuacanya cerah begini, aku seneng banget. Jemur kerupuk jadi cepat garing. Kerja pun jadi makin semangat. Tapi ada satu yang suka bikin aku gagal fokus. Itu loh, senyum manis Mbak Saras setiap kali lewat. Jen, ya ampun. Gimana sih, Mas? Kok bisa? Alon-alon, Pak. Alon-alon, Jangan ke Dul. susu sih. Enggak hati-hati sih, Pak. iki. Lah, iki bae lewat tau nglurui bae yo. Kesem sama aku ya iki. Ya wes lanjut. Yo seperti iki, Lur. Aktivitas sehari-hari di Dusun Gading, Desa Tuntang yang dikenal sebagai sentra produksi aneka kerupuk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan aku lagi diminta bantu-bantu di UMKM Kerupuk Kedelai milik Pak Rudianto. Asik, rezeki ki, Lur. Yang namanya kerupuk kedelai ya udah pasti toh bahan baku utamanya kacang kedelai. Setelah direndam semalaman, ukuran kacang kedelai akan mengembang 3 kali lipat. Bakal lebih empuk dan lebih mudah buat misahin kulitnya. Kedelainya dicuci minimal 4 kali bilas. Pokoknya sampai benar-benar bersih, Lur. Ya, Mas. Salam sana. Buat di bubur ini. Oh, langsung bubur ini. Iya. Oh, ya, Mas. Lur, UMKM Kerupuk Kedelai ini udah eksis hampir seperempat abad. Sejak zaman awal merintis di tahun 2000, racikan bumbune yo koyo ngene iki. Gak macem-macem, Lur. Ada bawang putih yang jadi bumbu utama. Haluskan sampai lembut yo. Kalau aku yo kebagian tugas mengadon. Dengan mesin aduk sederhana, semua bahan dicampur menjadi satu. Rombongan pertama yang masuk duluan ada kacang kedelai, aneka bumbu, dan juga air. Untuk bikin kerupuk kedelai, ada 2 jenis tepung yang aku pakai, Lur. Ada tepung terigu, ada juga tepung tapioka. Sip lah, wis jadi ki adonannya. Lumayan, banyak toh. Pak, udah siap nih Pak adonannya? Oh iya, Dul, kamu bantu ke oven yang satunya yang udah matang aja. Oh, iya Pak. Kombinasi tepung terigu dan tapioka bikin tekstur adonan jadi padat, kenyal, sempurna. Kalau jadi kerupuk, yo pasti bikin garing. Proses selanjutnya, tuang ke wadah cetakan dan masak dalam oven raksasa ini. Dalam sehari, sekitar 400 kg kacang kedelai diolah jadi kerupuk. Wakeh tenan yo, Lur. Setelah berjam-jam terpanggang, adonan kerupuk kedelai sekarang siap dikeluarkan dari oven. Udah bongkar toh, Pak? Udah, Pak. Wah, asapnya masih kebal-kebul iki, Lur.
Adonan yang masih panas punya tekstur lembek dan cukup lengket sehingga susah buat dicetak. Makanya adonan masih harus diangin-anginkan dulu, Lur. Susun dalam rak penyimpanan sampai benar-benar dingin yo. Lanjut, Lur. Setelah dingin adonan jadi lebih padat, jadi gampang dipotong. Tinggal diiris-iris begini, Lur. Oh iya, Lur. Ngomong-ngomong soal kerupuk, kudapan pendamping makan iki ternyata udah tercatat dalam naskah Jawa kuno sejak abad ke-10. Selang 11 abad kemudian, kerupuk masih bertahan hadir dalam ragam kuliner tanah air. Makan tanpa kerupuk kayak ada yang kurang yo. Ngaku, ayo ngaku. Setelah dijemur sampai setengah kering, kerupuk kedelai siap dipasarkan. Jangkauannya seluruh area Pulau Jawa sampai ke barat Pulau Sumatera. Keren ya. Tugasku udah beres iki, Lur. Waktunya pulang cari makan. Mas, ampas delenya dipakai nggak, Mas? Enggak, Mas. Aku minta ya, Mas ya. Iya, ya. Wah, lumayan iki, Lur. Sayang toh, daripada dibuang percuma, mending ku olah wae. Sik, Lur, aku jadi keingetan sama Mbak Saras. Kalau gak salah, dia lagi temenin ibu-ibu jemur kerupuk. Aku mau ajak dia masak Mas Saras, Iya, Don. sibuk enggak, Mbak? Wis rampung sih, piye? Ngewangi aku masak, mau enggak, Mbak? Memang apa toh? Ini, Mbak, aku baru dapat ampas dele. Aku pengen buat mamol, Mbak. Oh, ya wis, ayo. Nih. Ayo aku gelem. Ya, Iya. ngewangi, Mbak ya. Iya, siap, tak ewangi. Oh iya, Lur, ampas kacang kedelai ini hanya menyisakan kulit ari. Walau tetap bisa hancur dikunyah, tapi teksturnya kurang menyenangkan. Di lidah kasar-kasar gitu, Lur. Supaya lebih lembut dan nikmat, tumbuk ampas kacang kedelainya yo. Seperti biasa, kalau tugasku tumbuk menumbuk, bagian Mbak Saras buat adon mengadon. Campur tepung terigu bersama dengan telur ayam dulu yo. Lebihkan sedikit takaran telur dari resepnya. Bisa bikin kue jadi lebih lembut, Lur. Aduk sebentar sampai tercampur. Gak usah rata dulu, gak apa-apa. Berikutnya tepung maizena dan juga air. Ratakan kembali, baru ditambah susu bubuknya. Remat-remat adonan sambil ditambah mentega juga yo. Aneka bahan pelengkap seperti vanili, pengembang, dan pelembut kue juga bisa sekalian. Terakhir, tambahkan juga bubuk krimer. Adon terus yo, Mbak. Oh iyo, beres numbuk ampas kedelai, aku mau lanjut dengan kurmanya. Buah khas Timur Tengah iki, Lur, mau aku sulap jadi pasta. Carane yang pertama, tumbuk halus buah kurma tanpa biji. Berhubung buahnya udah lembek, tumbuk sebentar aja udah cukup kok. Berikutnya tinggal dimasak. Siapkan air untuk larutkan kurma. Supaya rasanya lebih otentik, beri bubuk pala dan bubuk kayu manisnya juga boleh sekalian. Lanjut, Lur. Kalau pasta kurma sudah mulai melarut, waktunya campur ampas kacang kedelai. Wah, iki baru inovasi.
Pasta kurma dicampur dengan kulit ari kacang kedelai. Sisa kulit kacang kedelai, limbah bahan kerupuk iki biasanya cuma dibuang atau jadi pakan ternak lur. Sayang toh, mending olah koyo ngini wae. Enak tenan lur. Supaya lebih manis kayak aku, boleh beri gula pasir secukupnya. Tambah mentega juga, sedikit taburan vanili juga bisa bikin tambah wangi. Sip lur, wis mateng iki. Mbak, adonannya udah jadi belum, Mbak? Wes iki, Ndul. Nah, enggak tolong bentar diisi ya, Mbak ya. Oh iya. Ini kulit belinya ini. Oh iya, iya. Enak banget ini. Oh iya, iya. Tak tinggal dulu ya, Mbak ya. Iya, Masih matur ada suwun ya, Ndul ya. kerjaan. Iya, 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 heeh. Oh iya, sampai lupa. Kue mamol iki lur, kue khas Timur Tengah. Seperti Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, atau negara-negara Teluk Persia yang lainnya. Di wilayah asalnya sana lur, mamol berisi aneka jenis variasi seperti kurma, pistachio, atau kacang kenari. Tapi mamol buatanku dan Mbak Saras pakai pasta kurma dengan tambahan kacang kedelai. Ya, walaupun cuma ampas kulit. Sip lah, terakhir tinggal panggang kue mamol nih selama kurang lebih 45 menit lur. Sabar yo. Nah, ini dia lur hasilnya. Kue mamol isi pasta kurma dengan ampas kulit kedelai. Diberi taburan gula halus jadi makin menarik yo. Koyo salju. Yuk dicipi, Pak. Oke, iya, iya. Biasanya lur, kue mamol di Timur Tengah sana tersaji pada momen hari besar atau hari raya keagamaan sebagai suguhan untuk tamu atau kerabat yang datang. Tekstur dan cita rasa kue ini mirip seperti kue nastar, cuma bedanya ukurannya lebih besar dengan isian pasta kurma yang khas. Yo, kalau mamol buatanku dan Mbak Saras iki jelas lebih lezat. Soalnya pasta kurma plus amplas kulit kacang kedelai nih kompak banget, bikin nikmat di lidahku. Jos gandos lur. Teh, ada apa teh? Ini jatuh. Naik pohon ke sebak? Iya. Ustaz. Bu, tomat ngarasak paling mana? Paling di itu, Paling di itu, Neng. Nuhun, Bu. Ya. Mana, Neng? Ngambil tomat Oh, ya. Bu, yang belum diikat mana, Bu? sana, Gundul. Oh, Sana, iya. Bang Gundul. Kali ini aku berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bantuin ibu-ibu nih iketin tanaman tomat ke kayu supaya tumbuhnya bagus. Bu, kok ada suara jatuh? Apa Ibu ya? Naon ya itu? Pirari itu. Dari arah mana, Bu? Itu paling wetan tuh. Wetan. Itu dari arah pohon semak. Iya, nuhun. Coba Bu, saya cek dulu, Bu. Nuhun sok atengan. Suara apa yo lur? Kenceng banget. Masa pohon tumbang? Bisa bahaya kalau bener. Waduh, kenapa tuh si Teteh? Ini jatuh.
naik pohon kesemek? Iya. Loh, tadi katanya mau panen tomat. Itu lihat, itu merah-merah sudah kebitai. Oh, ngidam. Iya. Oh, Bantuin atuh berdiri dulu. oh iya, maaf. Aduh, Jadi cangkeng kieu. lagian pakai kain manjat pohon. Kurang kerjaan juga, Teteh. Emang itu atuh bantu ambilin. Sabar sih, Teh. Barusan juga nolong nih ngumpulin tomat. Nah, di negara asalnya, Tiongkok, kesemek menjadi simbol keberuntungan dan kekayaan. Makanya, tidak heran kalau buah ini selalu terhidang di acara pernikahan Tiongkok dan juga saat perayaan Imlek. Kesemek ini termasuk buah musiman, berbuah hanya setahun sekali. Biasanya berbuah pas pertengahan tahun, Lur. Kulit buah yang berwarna jingga kekuningan dan kemerahan ini tanda kesemek wis mateng, Lur. Manis bingit, kandungan airnya juga banyak, seger, Lur. Tuh, Teh Rere aja langsung nyobain. Kayaknya udah cukup ini, Lur. Aku turun dulu kalau gitu ya. Capek habis ambil kesemek, perutku jadi lapar iki, Lur. Kita mau bikin yang spesial, hodok kesemek, Lur. Emang bisa, emang enak. Jangan sebut gundul kalau gak berinovasi, dan pastinya enak. Teh, kesemeknya biar urusan aku yo. Teh Rere siapin bumbunya aja. Yang dipakai cuma daging buahnya aja yo. Jadi kupas semua kulit sampai gak bersisa. Biar mudah diolah, potong kesemek jadi beberapa bagian. Setelah itu lanjut parut buah kesemeknya. Sementara itu, Teh Rere sudah mulai menyiapkan bumbu untuk sausnya. Hodok dengan saus barbeque udah biasa. Kita bikin saus dari buah kesemek aja, Lur. Bahan untuk sausnya ada cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih pastinya. Bumbu sudah halus. Lanjut iris bawang bombay. Bumbu dan bahan pelengkap untuk saus sudah selesai dibikin nih, Lur. Oh iya, sosis yang dibikin kali ini tanpa daging loh, Lur. Nah, sebagai sumber proteinnya kita pakai tempe. Murah meriah, Lur. Teh, nih yang buat sosis dari parut. Aku bikin sausnya dulu ya. Oke, nuhun. Iya. Pastikan api sudah stabil dan minyaknya panas. Tumis bawang bombay terlebih dahulu. Tunggu wangi dan layu bawang bombaynya, baru lanjut tumis bumbu halusnya. Wangi banget, Lur. Waktunya kesemek masuk nih. Masih ada yang kurang. Kaldu bubuk, saus tiram, dan minyak wijennya jangan kelupaan. Rasanya pasti istimewa, Lur. Very good, very nice. Kalau kata orang Inggris di Kecamatan Bojongkenyot. Teh Rere udah mulai ngadon tuh, Lur. Adonan sosis dibuat dari campuran tepung tapioka, tempe yang sudah diulek, dan kesemek yang sudah diparut. Terakhir, tambahkan 2 butir telur ayam. Teh, nih Teh, saus kesemeknya udah jadi, Teh. Udah enak banget. Alhamdulillah. Nuhun. Ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Atos
beres. Udah? Iya. Udah. Aku tinggal dulu ya Teh ya. Monggo. Tapi nanti kalau mateng, aku dendang Teh. Laper. Mohon. Ya, tinggal dulu ya Teh. Nuhun. Teh, jangan lupa beri lada putih, kaldu bubuk, dan garam secukupnya. Adonan sosis wis kalis iki lur, bisa langsung dicetak. Aku dan Teh Rere punya cara buat menyetaknya. Pakai daun pisang lur. Taruh adonan secukupnya, lalu gulung seperti iki. Yo 11-12 kayak bikin lontong lur. Pastikan adonan dibungkus sampai padat, biar hasil sosisnya nggak kopong. Mirip lontong kan lur? Resep sosis kesemek ini gampang banget ditiru. Cocok buat cemilan anak-anak yang lagi libur sekolah. Setelah 15 menit, adonan sosis wis mateng lur. Tunggu dingin dulu yo, karena setelah ini bakal dipanggang. Panggang sosis kesemek bisa pakai sedikit mentega. Kalau mau dibumbui lagi, yo monggo. Panggang juga roti untuk hotdognya. Duh, aku udah gak sabar pengen nyaplok. Langsung disusun yo Teh. Daun selada, tomat, bawang bombay, timun, sosis kesemek, dan saus kesemek yang yummy banget. Dan ini dia hasilnya. Hotdog kesemek ala si gundul. Om, kameramen, udah, ambil gambarnya jangan kelamaan. Udah lapar ya. Rasanya wow banget. Manis, gurih, dan pedas langsung terasa dalam sekali gigitan. Sosis kesemeknya empuk, kenyal, gak kalah sama sosis daging maupun ayam. Saus kesemeknya juga juara lur. Pokoknya hotdog kesemek ini very good, very well. Ngarep dul, nganan dul. Ya. Heeh, sing kuning-kuning ku tuwa. Lur, siang ini aku dan beberapa warga Desa Totomulyo di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur mau panen sawit. Yuk, siapa yang mau bantu aku? Kebetulan ada beberapa pohon yang siap panen. Jadi kendal, ngandel. Wah, Sing penak iki. ya. Jalan. Penak iku. Buah sawit dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 tahun. Pilih yang warnanya sudah orange kekuningan yo. Selain buahnya yang bernilai tinggi, serabut sawit juga bisa dijual untuk budidaya jamur janjang rumahan. Dul, Ya Pak. engko wangi manen jamur sawit. Ya Pak ya. Heeh.
Serabut sawit yang sudah difermentasi dalam ruangan khusus akan jadi tempat tumbuhnya jamur. Masyarakat di sini menyebutnya jamur janjang atau jamur sawit. Secara silsilah, sebenarnya jamur ini masih saudara dengan jamur merang yang bernilai ekonomi tinggi. Jamur janjang bisa dipanen setiap hari. Biasanya sih, pekerja jamur memilih pagi hari sebagai waktu ideal panen. Soalnya, suhu di rumah jamur panas pol akibat reaksi serabut yang sudah difermentasi. Setelah dipanen, jamur janjang langsung dibersihkan dan dipotong sesuai standar dari pengepul jamur. Iki Ndol, tolong nganternya Mbak Nurul. Antar ke Mbak Nurul? Iya. Oh, iya Pak. Iya, iya. Mbak, ini Mbak ngantar jamur sawit Mbak. Oh ya, Ndul, makasih. Tolong dicuci sekalian dipotong-potong ya. Oh, iya Pak. Jamur tidak hanya dijual ke pengepul loh. Warga desa Sukadana Timur juga gemar mengolahnya jadi makanan yang enak. Jamur mau jadi apa aja yo, pasti enak rasane. Bisa ditumis, jadi campuran mie atau sayur sop. Sebelum diolah, aku harus memotong dan membersihkannya. Sebaiknya sih pakai jamur yang masih kuncup. Rasanya lebih enak dibanding yang sudah mekar atau besar. Kalau gizinya, jangan ditanya lagi yo. Kandungan proteinnya tinggi, seratnya juga bagus, baik untuk pencernaan. Cocok banget buat yang lagi diet. Katanya jamur janjang mau dijadikan isi ayam bakar. Wah, sepertinya menu makan siang yang menarik nih. Bu, kita mau masak apa sih, Bu? Kita mau masak tumis jamur sawit, Bu. Mbak Nurul dan Bu Ninda sudah menyiapkan bahan tumisan jamur. Ada bawang, ketumbar, lada, gula, dan garam. Semuanya diulek sampai halus yo. Jangan lali, gula dan garam supaya pas rasane. Bu Ninda juga menambahkan beberapa potong wortel dan tomat supaya lebih sehat lagi loh tumisannya. Langsung ditumis aja iki. Irisan bawang merah dulu yo, kemudian bumbu halus. Kalau sudah, masukkan irisan wortel dan tomat. Mbak, ini Mbak, jamurnya udah dipotong-potong Mbak. Oh iya, makasih. Tolong siapin api ya buat bakar ayam. Oh, iya Mbak. Nah, ini dia artisnya hari ini, si jamur janjang. Tambah sedikit air supaya tidak gosong. Ndul, ini Ndul, Ya, jamur Mbak. janjang sawitnya. Oh, ya Mbak. Tolong diisi ayam ya. Ya, ya.
Lur, olahan jamur tumis iku wis biasa. Nah, yang ini spesial yo. Tumisan jamur dimasukkan ke dalam perut ayam sebelum dibakar. Monggo lo, kalau mau dicoba di rumah, biar menu ayam bakarnya gak monoton. Yuk, langsung bakar ayamnya. Selama kurang lebih 20 menit, pokoknya tingkat kematangannya sesuai selera aja. Wih, tampilan ayam bakar jamur janjang mirip masakan di restoran Eropa. Kombinasi warnanya juga cantik dan menggugah selera. Langsung kita santap bareng aja iki enak. Rak tenan toh. Sesuai perkiraanku, rasanya enak, teksturnya pas, dan gurihnya juga terasa. Isian jamur janjang membuat aroma ayam bakar menjadi berbeda, lebih harum dan kuat sampai ke tulang. Jamur janjang juga punya kalori yang rendah, jadi bisa dimakan sepuas hati toh. Apalagi banyak kandungan gizinya. Gak bakalan rugi kalau makan jamur janjang. Waduh lur, ciloko iki. Gara-gara semalam nonton bola, bangunku telat. Dul, kok kowe lagi teko? Piye toh lagi teko ki lho Rahma ling metek ket mau isuk. Walah, jadi domelin aku lur. Wis kowe ndang cepet direwangi Rahma iki pesenane akeh dino iki. Oh iya Pak. Ya tak bantuin. Langsung panen aja yuk lur. Kasihan juga konsumen udah nungguin bunganya. Kali ini aku masih di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang lur. Yang aku mau panen ini namanya bunga piko. Sekilas bunga ini mirip bunga desio, tapi beda lur. Bunga ini masuk ke dalam jenis aster. Perbedaannya, kalau daisy ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan aster. Selain itu, tumpukan daisy lebih rendah dibandingkan aster. Aster berasal dari negeri Tiongkok dengan tinggi tanaman dapat mencapai 70 cm. Di Indonesia, bunga aster dianggap cukup penting lur, karena digunakan untuk karangan atau dekorasi saat acara pernikahan.
Mbak, udah banyak belum, Mbak? Udah. Yuk pulang ya, Pak, yo. Ya udah. Dul, Ya, Pak. iki dolanan kowe. Aku arep gawe kue. Kue apa tuh, Pak? Kue cake, Dul. Wah, Mbak, cocok banget iki. Bunga pikok dimasak kue. Pasti yummy. Tak anteni rumahku ya, nguterke. Oh, iya, Pak. Ya, tak gawe kue sik ya. Nggih, tak buat ini selene. Ku bikin apa yo? Ini bunganya. Ku bikin selai bunga pikok dulu aja. Jadi yang kita gunakan hanya bunganya aja, yaitu bagian kelopaknya. Buat yang di rumahnya banyak nyamuk, nah selain mempercantik halaman rumah, bisa juga digunakan untuk mengusir nyamuk. Karena bunga ini memiliki zat yang tidak disukai oleh nyamuk, Lur. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan detoksifikasi, Lur, alias mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Di Jerman saja, tanaman ini mulai dilirik sebagai bahan obat-obatan. Sip, udah cukup banyak ini. Sekarang langsung kita masak. Untuk bikin selai ini mudah kok, Lur. Masukkan air dan gula ke dalam wajan. Aduk merata sampai mendidih dan mulai mengental. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal dimasukkan deh kelopak bunga pikoknya. Saat bunga sudah masuk, harus sambil diaduk biar gak gosong yo. Boleh juga ditambahkan garam sedikit supaya menambah cita rasanya. Supaya makin kental selainya, tambahkan tepung maizena yo. Wah, sudah mulai mengental ini. Tinggal aku kasihin ke Mbak Rahma. Bahan-bahannya ada tepung terigu, telur, gula pasir, SP, full cream, dan garam. Ternyata Mbak Rahma lagi mau bikin cake yang lagi ngehit, yaitu Korean bento cake. Awalnya kita pecahkan kedua telurnya, lalu tambahkan gula, SP, dan susu full cream. Diaduk sampai adonan berubah warna menjadi putih dan mengembang. Jika sudah mengembang, barulah masukkan tepung terigu. Tapi boleh juga loh ditambah sedikit garam. Diayak aja yo saat memasukkan supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk hingga adonan mengental, mirip seperti adonan martabak yo. Mbak, Ya? adonannya udah jadi, Mbak. Udah, Dul. Nah, nih selainya juga udah jadi. Selainya jadi. Mbak, adonannya nih dicampurin nih kelopak bunga pikoknya. Lebih enak, Mbak, lebih Apa gurih. iya? Iya. Ora adonanku gagal piye? Udah yo. Ya wis ndang Ya, tambahan udah campurin aja nih. Mbak, tak tinggal dulu ya, Mbak yo. Nanti Emang Dul. bukan bonsai. Oh. Nanti nes mateng kabarin, Mbak yo. Iya. Bisa, Mbak yo. Ya, hati-hati. Aduk sampai rata. Setelah itu tinggal dicetak dalam loyang. Tipis aja, Lur. Soalnya kata Mbak Rahma mau berlapis-lapis. Tinggal dimasukkan ke oven kurang lebih 20 menit lamanya. Untuk mempercantik kuenya, kita bikin krimnya juga. Mentega, lalu susu kental manis, dan gula halus. Diayak dulu yo gula halusnya, supaya krimnya lembut. Aduk sampai teksturnya yang diinginkan yo.
yang lembut yo Mbak Rahma. Tambahkan sedikit pasta makanan yo. Nah, kalau begini kan jadi makin cantik krimnya. Tinggal kita mulai susun deh. Cake yang sudah matang dan dingin kita cetak bulat yo. Dan jangan lupa oles dengan selai bunga pikoknya. Lalu tutup dan olesi selai lagi lur. Sempurna iki lur. Sekarang tinggal kita lapisi semua sisinya menggunakan krim. Ini dia hasilnya lur. Korean bento peacock cake-nya sudah jadi. Langsung tak icip wae yo. Rasanya istimewa lur. Tidak terlalu manis, tapi sensasi bunga peacock-nya masih terasa banget.